massa gitu. Itu yang terjadi pada Soekarno. Bahkan Soekarno tidak hanya hebat dalam berbicara, dalam memunculkan simbol-simbol pun Soekarno hebat. Kalau Anda lihat foto Soekarno atau video Soekarno di zaman dulu waktu jadi presiden, Soekarno itu kan kemana-mana senangnya menggunakan baju tentara, baju tentara yang di sakunya itu seperti spider gitu, ada tutupnya gitu. Terus bawa tongkat gitu. Sampai itu pernah dikritik oleh salah satu orang, lupa lagi namanya, "Bung, kenapa Bung pakai pakaian seperti itu? Padahal Bung kan sipil, bukan militer," gitu kan. Jawab Soekarno, "Justru rakyat senang dengan tokoh seperti ini. Rakyat senang dengan pemimpinnya yang gagah, dengan pakaian bergagah gitu kan, dengan simbol-simbol seperti itu. Makanya saya ingin apa namanya, memenuhi kesenangan rakyat saya." Itu Soekarno. Dia selalu punya cara untuk membangkitkan massa gitu. Setelah kita mendengar pidato Soekarno tadi, cuplikannya, kira-kira apa dari segi substansi, dari segi isi, apa yang kalian ingat dari pidato tadi? Mei, ada yang berkesan, ada yang diingat dari pidatonya Bung Karno tadi, ada nggak? Mungkin yang aku ingat tuh ada fakta dan datanya, fakta-fakta dan data gitu. Fakta dan data tentang apa? Oke, nanti pikiran lagi ya. Yang lain, Beatrix mungkin ada nggak yang diingat dari pidato tadi? Beatrixnya ada nggak? Halo, iya Mas. Oh iya, silahkan Beatrix, ada nggak yang diingat dari tayangan tadi? Maaf Mas, saya kurang paham sih tentang pidato tadi. Mungkin agak sedikit ribet gitu bahasanya, Mas. Oke, nggak apa-apa. Iya. Yang lain mungkin Mushab, Bung Mushab nih. Saya ini aja, saya pancing aja ya. Tadi di awal-awal Bung Karno itu berbicara tentang kebangsaan, tentang nasionalisme, sampai mengutip Renan dan macam-macam gitu. Itu kan jadi sila paling pertama yang diusulkan oleh Soekarno. Kemudian sila keduanya itu yang diusulkan adalah internasionalisme atau humanisme. Nah, apa hubungannya sila kedua, internasionalisme humanisme, dengan sila pertama kebangsaan? Ada yang ingat nggak? Lutfan mungkin ingat nggak Lutfan? Mohon maaf Mas, tapi saya kurang paham. Oh, kurang paham ya. Iya. Mungkin jaringan kali ya. Tapi intinya nasionalisme itu kan perasaan satu kesatuan dari orang di suatu daerah gitu. Itu sebetulnya bagus. Tetapi itu menjadi apa namanya? Menjadi berlebihan ketika menjadi chauvinisme. Chauvinisme itu nasionalisme berlebihan. Contohnya Jerman. Jerman dengan nazismenya itu kan jadi jatuhnya chauvinistik gitu. Mereka terlampau bangga dengan negara mereka, dengan ras mereka, sehingga mereka merasa berhak menjajah negara lain gitu. Negara lain itu harus tunduk, harus berada di bawah pemerintahan Jerman. Itu chauvinistik. Dan dalam lingkungan internasional, itu artinya tidak menghargai negara lain, tidak menghargai kedaulatan negara lain. Makanya di samping sila pertama kebangsaan, Soekarno juga mengusulkan sila kedua, yaitu internasionalisme atau humanisme, agar kebangsaan atau nasionalisme yang terbentuk tadi itu tidak berlebihan gitu, tetap menghargai negara-negara lain dalam suatu
kosmopolitanisme, seperti itu. Nah, baiklah, mari kita ke materi aja ya, biar secara singkat. Di pertemuan ini, pertemuan keempat ya, kelima ya sekarang, kita akan berbicara tentang dinamika pelaksanaan Pancasila. Dinamika sejarah pelaksanaan Pancasila dari masa proklamasi sampai dari masa proklamasi kemerdekaan sampai masa reformasi. Kalau kemarin kita berbicara tentang perumusannya, proses perumusannya, sekarang kita ke penerapannya seperti apa. Tapi sebelum ke materi, seperti biasa kita akan review sedikit ya. Ini ada suatu pertanyaan, buktikan bahwa unsur-unsur pembentuk Pancasila benar-benar berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia. Bagaimana teman-teman? Izin jawab boleh gak, Mas? Ya, silakan. Kalau untuk sila pertama kan apa? Agama di Indonesia kan banyak, jadi harus apa ya? Harus saling toleransi gitu, Mas. Ya, betul. Kita Nah, umat yang toleran. ya, untuk sila kedua kita harus jadi manusia yang beradab gitu, Mas. Harus baik hati. Soalnya iya kan? Soalnya Iya. nah, untuk sila ketiga karena suku dan budayanya banyak harus bersatu. Iya, Nah, terus untuk sila keempat kita negara demokrasi, jadi semua orang berhak menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. ya ada lagi? Yang kelima kita jelas harus adil gak sih, Mas? Benar gak sih, Mas? Iya, betul. Ya, terima kasih Irgial. Ini namanya Irgial ya? Nama Irgi, Mas. panggilan atau apa? Oh, Irgi ya. Irgi. Iya, maaf. Irgi Alfa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih Irgi atas jawabannya. Jadi bukti bahwa Pancasila itu dibentuk dari nilai kita sendiri banyak sebetulnya ya. Tadi diceritakan sendiri oleh Irgi ya. Kita itu religius gitu. Kita itu gotong royong, senang bersatu, toleransi. Kita itu orang yang senang musyawarah, bersosial, bukan individualis dan segala macamnya gitu. Baik, kita langsung ke materi aja. Ini dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita mulai dari awal proklamasi, berarti ini setelah 17 Agustus sampai sampai tahun 1949 ini. Maaf, sampai tahun 1950. 1960, maaf. Kemudian zaman Orde Lama itu berarti 1959 sampai 1966. Kemudian Orde Baru itu 1966 sampai 1998 dan reformasi tahun 98 sampai sekarang ya. Kalau kita lihat reformasi itu umurnya sudah 24, 25 tahun ya teman-teman ya. Udah seperempat abad gitu reformasi. Dan dalam pembabakan kita masih reformasi gitu. Saya penasaran, Orde Reformasi itu bertahan sampai berapa lama gitu. Dulu Orde Baru paling lama itu 32 tahun gitu. Apakah akan ada pembabakan sejarah baru setelah reformasi gitu? Walau alam hanya Tuhan yang tahu. Nah, kalau kita lihat di ilustrasi di sini ada seorang bapak-bapak ya, bawa koper, terus dia jalan maju menaiki anak tangga gitu.
Ini adalah gambaran dari apa yang disebut sebagai progres gitu. Jadi progres itu ibarat kita menaiki anak tangga. Jadi selain kita maju, kita juga naik gitu, itu namanya progres. Hidup itu harus ada progres, harus ada kemajuan gitu. Progres itu mungkin bisa jadi kemajuan juga. Karena kalau kita jalan ke depan tapi kita masih di bawah terus, itu nggak naik-naik, itu kan berarti bukan maju juga. Itu yang dimaksud dengan progres. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks Pancasila, apakah berarti Pancasila semakin lama semakin maju gitu kan? Mari kita lihat. Kita masuk dari awal proklamasi, setelah sebelumnya BPUPKI dan kemudian dilanjutkan PPKI ini, mengeluarkan satu produk yang disebut sebagai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merdeka gitu kan. Tetapi produk hukum itu ternyata belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Mengapa? Karena situasi kita waktu itu sedang darurat. Setelah kita proklamasi, tidak lama kemudian Belanda datang lagi gitu dengan diboncengi oleh sekutu. Mereka yang merasa menang melawan Jepang dalam Perang Dunia Kedua gitu, merasa berhak juga atas wilayah Jepang gitu. Mereka menganggap Indonesia itu masih dalam wilayah Belanda gitu, Hindia Belanda. Jadi mereka tidak mengakui kemerdekaan RI. Ini tentu tantangan ini terjadi baik dalam ranah diplomasi, ranah ataupun bahkan dalam ranah perjuangan kekerasan gitu. Ada bermacam-macam pertumbuhan berdarah gitu di antara rakyat Indonesia dengan sekutu ini. Seperti di Surabaya, terus di Palagan Ambarawa dan lain sebagainya. Tentu ini bukan kondisi yang ideal. Jadi setelah merdeka tuh tahun 1945 kan diputuskan ya bahwa Soekarno itu jadi presiden dan Hatta itu sebagai wakil presiden. Waktu itu belum apa namanya lembaga-lembaga negara belum muncul tuh, DPR belum ada, MPR belum ada, DPA, MA apalagi MK belum ada gitu. Waktu itu masih pemerintah peralihan gitu, peralihan sebelum. Jadi waktu itu segala pemerintahan baik eksekutif, yudikatif, legislatif itu dilakukan oleh presiden dibantu oleh Komite Nasional. Komite Nasional itu adalah terusan dari PPKI. Jadi karena PPKI itu dianggap sebagai buatan Jepang gitu dan kita ingin lepas dari Jepang, makanya setelah merdeka PPKI itu diganti namanya jadi Komite Nasional. Komite Nasional ini bertugas untuk sementara mengurus hal-hal terkait dengan legislatif gitu kan. Di masa ini juga sempat dibentuk partai politik gitu kan dengan maklumat pemerintah 3 November 1945. Kemudian juga sempat terjadi perubahan sistem kabinet dari presidentil ke parlementer. Awalnya itu presidentil. Soekarno dan Hatta sebagai presiden pertama itu masih presidentil, tapi kemudian ada permintaan dari berbagai pihak. Akhirnya sistem pemerintahan kita itu berganti menjadi parlementer, kabinet parlementer. Di masa parlementer ini ada dua, kalau parlementer kan berarti menteri-menteri itu bertanggung jawab kepada parlemen yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Di zaman ini ada dua Perdana Menteri, yaitu Perdana Menteri Syahrir dan Amri Syarifuddin. Dua orang ini nih yang aktif melakukan perundingan-perundingan dengan Belanda dan juga melakukan upaya diplomasi di PBB. Tetapi di masa dua kepemimpinan ini, di masa Syahrir dan Amri Syarifuddin, itu belum membuahkan hasil. Indonesia belum bisa mempengaruhi Belanda untuk mengakui Indonesia. Terjadi kemerosotan kepercayaan terhadap kabinet. Makanya kabinet berubah lagi menjadi presidentil.
diambil alih oleh Hatta waktu itu. Dan di masa Hatta inilah Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia di tahun 1949. Dan itu yang mewakili dari pihak Indonesia itu adalah Hatta, sedangkan dari pihak Belanda yaitu Ratu Juliana. Maka dibentuklah RIS. Dan kemudian dari situ belum sampai setahun dibubarkan, sehingga pada tahun 1950 kita kembali ke negara kesatuan dan kita memakai sistem kabinet parlementer. Ini terjadi sekitar 10 tahun ya, 9 tahun sampai 1959. Kalau kita lihat dari keputusan-keputusan di masa ini, tentu beberapa itu belum bisa sesuai dengan UUD 45 gitu. Di UUD 45 ya, yang namanya kabinet itu tentu kabinet presidentil, tidak ada parlementer. Tapi waktu itu memang situasinya darurat, jadi ya wajar lah kalau memang seperti itu. Kemudian di masa setelah RIS bubar, di masa negara kembali lagi ke negara kesatuan, kita melaksanakan suatu sistem namanya demokrasi liberal gitu. Saking liberalnya waktu itu partai sangat banyak, terus juga sistem kabinet yang dijalankan, sistem kabinet parlementer, dan ini menyebabkan ketidakstabilan karena kabinet gampang jatuh hanya dengan mosi tidak percaya dari parlemen gitu. Kemudian di masa ini juga dilakukan pemilihan umum. Pemilihan umum itu terjadi pada tahun 1955. Ada dua, yang pertama untuk memilih anggota legislatif, yang kedua untuk memilih anggota konstituante. Nah, kalau anggota legislatif kan itu rutin ya, sudah normal. Tapi pemilihan anggota konstituante ini itu hanya insidentil, mungkin sekali seumur hidup gitu kan. Dan tugas badan konstituante ini adalah untuk menyusun undang-undang yang akan digunakan untuk Indonesia. Karena kan waktu itu masih menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Tapi kemudian karena ada berbagai perdebatan, ada berbagai kepentingan gitu kan, kepentingan ideologis tentu, kerja badan konstituante ini tidak kunjung usai. Dari 1955 sampai 1949 belum selesai itu. Dasar negara Indonesia belum juga terbentuk gitu. Ada perdebatan alot gitu. Soekarno yang waktu itu jadi presiden melihat hal ini gitu kan, mungkin agak greget juga gitu, akhirnya dia mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959 gitu. Yang isinya itu mengembalikan Indonesia ke UUD 1945. Jadi mungkin pikir Soekarno, daripada kelamaan kerjanya badan konstituante gitu, ya udahlah, mendingan kita balik aja ke UUD 1945 gitu. Kemudian beliau juga membentuk kabinet karya, dan di waktu itu juga dibentuk lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPA, DPR-GR. Di zaman sebelumnya kan belum ada ya. DPR aja kan baru selesai dipilih lewat pemilu 1955. Soekarno ini kan dia di satu sisi pembuat perumus Pancasila gitu kan. Bahkan menyumbangkan nama Pancasila, dan pengaruh beliau sangat besar. Kemudian beliau juga yang mengembalikan konstitusi Indonesia ke UUD 1945 yang termasuk di dalamnya Pancasila. Tetapi ternyata dalam kenyataannya tidak sesederhana itu. Karena Soekarno sendiri banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Jadi di masa Orde Lama, masa pemimpinan Soekarno itu, masa setelah dekret Presiden 5 Juli itu,
sangat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Yang ironisnya Soekarno juga punya saham di dalam Pancasila ini. Apa saja penyimpangan-penyimpangannya di antaranya adalah banyak produk undang-undang, produk legislatif itu dijalankan dengan ketetapan presiden gitu. Harusnya itu dengan undang-undang. Ini termasuk pengangkatan lembaga-lembaga tinggi negara. Waktu itu ada penetapan DPR, MPR, DPA dan segala macamnya itu ditetapkan diterbitkan oleh presiden itu. Jadi presiden yang menerbitkan lembaga-lembaga itu. Ini kan tentu menyalahi konstitusi gitu. Apalagi penyimpangan lainnya adalah di zaman itu ada tumpang tindih kekuasaan. Kalau kita pernah belajar tentang demokrasi kan ada pembagian kekuasaan kan, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Ketiganya dipisah satu sama lain dengan tugas masing-masing dengan tujuan agar tidak ada yang namanya kekuasaan tak terbatas gitu. Jadi kekuasaan itu harus dibatasi dengan cara membagi kekuasaan ke 3 elemen. Jadi dengan sistem seperti itu presiden sebagai pemegang pimpinan eksekutif tentu dimonitor oleh dua kekuasaan lain, yaitu kekuasaan yudikatif sama kekuasaan legislatif. Tidak bisa presiden itu bertindak sendiri dengan kekuasaan yang tanpa batas. Nah, tetapi di masa Soekarno selain tadi lembaga-lembaga negaranya didirikan oleh presiden, itu juga orang-orangnya juga ditetapkan oleh presiden, orang-orangnya diangkat oleh presiden. Dan yang lucu, ada tumpang tindih kekuasaan. Misalnya di sini terjadi di kasus Chairul Saleh. Chairul Saleh itu dia kan diangkat sebagai ketua MPR. MPR itu kan lembaga legislatif. Tetapi oleh presiden, Chairul Saleh ini juga diangkat sebagai wakil Perdana Menteri. Dengan demikian, apa coba konsekuensi dari ini? Dengan demikian, Chairul Saleh yang dia berada di tataran legislatif, dia tunduk kepada presiden. Harusnya kan nggak harusnya independen gitu. Tetapi ketika itu dicampur-campur kan terjadi kekacauan kekuasaan. MPR yang harusnya independen gitu. Bahkan di masa itu menjadi lembaga tertinggi negara di atas presiden, tapi karena ketuanya itu diangkat di bawah presiden di dalam kabinet gitu, otomatis ya bawahan presiden juga gitu. Itu kan membingungkan sebetulnya. Kemudian penyimpangan lainnya adalah diangkatnya presiden seumur hidup. Padahal kalau di dalam Pancasila dan UUD 1945 kan Pancasila presiden itu diangkat 5 tahun. 5 tahun dan bisa diperpanjang. Kemudian ada lagi menyamakan Pancasila dengan Nasakom. Jadi dulu itu ada orang-orang yang menentang Nasakom itu disebut sebagai anti Pancasila. Nasakom itu apa sih? Nasakom itu konsep politik Soekarno, konsep Orde Lama, konsep demokrasi terpimpin, akronim dari nasionalis, agamis, komunis. Soekarno itu punya idealisme bahwa negara itu harus tersusun atas unsur-unsur nasionalis, agamis, sama komunis. Itu idealismenya Soekarno. Meskipun kita juga bisa kritisi, kenapa? Karena jika kita lihat di dalam Pancasila kan, di dalam Pancasila itu jelas-jelas di sila pertamanya ketuhanan, tapi ini justru bisa dimasukkan komunis gitu. Itu kan sebetulnya aneh. Apalagi penyimpangannya? Penyimpangan lainnya adalah pidato presiden pada tanggal 17 Agustus yang berjudul Penemuan Revolusi Kita itu ditetapkan oleh MPR sebagai GBHN gitu. Jadi ada campur tangan presiden ke GBHN, ke MPR gitu. Harusnya kan GBHN itu murni disusun oleh MPR, presiden hanya menjalankan.
Presiden Soekarno yang berjudul Penemuan Revolusi Kita ini kemudian berevolusi namanya menjadi Manipul Uzbek. Apa itu Manipul Uzbek? Manipul itu artinya manifesti politik. Nah, Uzbek ini juga akronim. US-nya itu berarti U-nya itu Undang-Undang Dasar 1945, S-nya itu sosialisme, D-nya itu maaf saya lupa lagi D-nya itu apa ya? Bentar. D-nya itu mana? Oh, D-nya itu demokrasi terpimpin. Oh iya, maaf. Manipul Uzbek itu artinya manifesto politik, punya Undang-Undang Dasar 1945, S-nya itu sosialisme Indonesia, D-nya itu demokrasi terpimpin, E-nya itu ekonomi terpimpin, dan K-nya itu kepribadian Indonesia. Itu dari Manipul Uzbek. Ini tentu juga menyalahi konstitusi, karena dalam konstitusi kedaulatan rakyat itu kan dijalankan sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat di sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dipimpin oleh suatu wakil rakyat gitu kan. Tetapi di sini justru kedaulatan itu dipimpin oleh suatu presiden sebagai pemimpin demokrasi terpimpin gitu. Ini kan harusnya rakyat yang berdaulat, tetapi ini semua terpusat ke presiden gitu. Ini kan salah satu bentuk dari otoritarianisme gitu. Nah, otoritarianisme itu tentu tidak sesuai dengan sila keempat musyawarah mufakat itu. Kemudian datang lagi di masa Orde Baru. Orde Baru itu muncul dengan di tengah-tengah kejatuhan negara di masa Soekarno ya, di masa Orde Lama. Soekarno ini kan di satu sisi dia ambisius, sangat ambisius. Dia ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat, berdaulat gitu kan. Kemudian punya pengaruh besar di dunia internasional. Beberapa impian Soekarno terwujud. Di antaranya apa? Di antaranya adalah dengan mengadakan konferensi Asia Afrika gitu. Itu atas inisiasi Soekarno, dan negara-negara dari Asia Afrika itu benar-benar datang di Bandung pada tahun 1955. Yang itu memunculkan poros baru yaitu gerakan non-blok. Tetapi banyak juga ambisi-ambisi Soekarno yang gagal gitu. Dalam Soekarno itu kan salah satu pemimpin yang sangat menentang imperialisme gitu, kapitalisme neoliberal, nekolin istilahnya. Dan ketika Malaysia berdiri kan Soekarno salah satu yang menentang. Makanya ada istilah Ganjang Malaysia gitu. Tetapi justru operasi Soekarno itu juga gagal. Apalagi yang gagal dari Soekarno. Soekarno ini terkenal dengan politik mercusuarnya. Politik mercusuar itu apa? Politik yang ingin melakukan pembangunan yang luar biasa, pembangunan besar-besaran, pembangunan raksasa gitu. Tapi itu dilakukan terburu-buru sehingga berdampak terhadap kestabilan ekonomi. Soekarno kan banyak membangun Monas gitu. Monas itu kan mahal gitu. Ada emas gitu. Terus ingin membentuk angkatan darat, angkatan tentara nasional yang hebat gitu. Makanya impor pesawat dari Rusia gitu banyak waktu itu. Sangat ambisius. Sehingga dengan proyek pembangunan yang ambisius itu akhirnya memerlukan biaya yang tidak sedikit gitu kan. Kalau mau membangun dan membangun dalam waktu singkat gitu kan,
itu sulit karena butuh biaya yang besar. Dan dari mana Soekarno ingin mendapatkan dana itu? Caranya adalah dengan mencetak uang secara banyak. Jadi di zaman Soekarno itu pernah tuh BI itu mencetak uang dalam jumlah yang sangat besar sehingga terjadi inflasi. Bahkan inflasi ini merupakan inflasi terparah dalam sejarah. Sampai 600% nilai inflasi di zaman Soekarno gitu. Itu di akhir-akhir masa jabatannya. Tentu harga-harga melambung tinggi. Di satu sisi itu, kemudian di sisi lain juga PKI semakin berkuasa, mereka semakin tidak tersentuh gitu kan. Banyak ketidaksukaan gitu kan. Mereka juga berhasil mempengaruhi Soekarno untuk merapat ke blok Rusia, makanya waktu itu Indonesia terjebak ke poros Moskow ya, Cina Moskow. Padahal kan harusnya non blok gitu kan. Kemudian puncaknya PKI melakukan pemberontakan 1965 gitu. Jadi dari kekacauan pembangunan yang ugal-ugalan ini tidak terencana dengan baik di satu sisi, kedua juga dengan PKI, dengan super powernya PKI, akhirnya di tahun 1966, 65 itu terjadi kekacauan, banyak terjadi demonstrasi di mana-mana, terutama dari mahasiswa, termasuk dari UI ya. Sampai ada salah satu tokoh UI yang menjadi martir ya, namanya itu Arif Rahman Hakim. Arif Rahman Hakim itu ditembak, dia mahasiswa Fakultas Kedokteran, dan sekarang namanya itu diabadikan jadi nama masjid di Salemba. Situasi negara makin kacau ya. Akhirnya Soekarno itu memberikan ke Soeharto namanya Super Semar, surat perintah 11 Maret. Waktu itu Soeharto pangkatnya masih Letkol, Letnan Kolonel. Isi Super Semar itu intinya adalah perintah untuk mengendalikan keamanan, kestabilan negara, dan kestabilan ekonomi. Tetapi kemudian Super Semar ini menjadi legitimasi Soekarno untuk mengambil alih kekuasaan dari Soekarno ya. Nah, sejak Super Semar ini mulailah PKI dibubarkan. Kemudian Kabinet Ampera dibentuk. Kemudian pemilihan umum juga direncanakan gitu kan. Kemudian Presiden Soeharto diangkat sebagai presiden. Dan slogan Orde Baru waktu itu yang sering diulang-ulang ya, mereka itu ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen gitu. Ini sebagai antitesis dari Orde Lama. Kalau di masa Soekarno, Pancasila itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, makanya Orde Baru ini mereka slogannya adalah melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Makanya kemudian muncul TAP MPR nomor 20 tahun 1996 tentang memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan undang-undangan. Jadi undang-undang itu dibikin tertib gitu, urutan-urutannya dari mana dulu gitu, dari Pancasila UUD 1945 terus ke bawahnya apa gitu. Tidak seperti di masa Soekarno yang kadang-kadang perundang-undangan itu langsung ke ketetapan presiden gitu, tidak melalui mekanisme mekanisme undang-undang yang diatur oleh konstitusi gitu. Urutan-urutannya itu di-cut sama Soekarno. Kemudian muncul juga istilah orde pengoreksi. Artinya orde yang mengoreksi masa-masa Soekarno, masa-masa Orde Lama. Lantas apakah betul Orde Baru itu pantas disebut orde pengoreksi? Tentu ini debatable ya. Makanya saya tambahkan di sana tanda petik. Karena di satu sisi memang benar ya, Soeharto itu memberikan koreksi-koreksi terhadap Orde Lama, tetapi di sisi lain justru dia melakukan suatu pemerintahan otoriter yang baru gitu. Dulu Soekarno dikritik otoriter, tapi justru Soeharto juga
memberikan suatu pemerintahan otoriter dengan cara dia sendiri gitu. Sampai pemilu dicurangi gitu, dengan alat kekuasaan pemilu dicurangi sampai-sampai bisa bertahan selama 32 tahun, dipilih terus. Kemudian dulu kalau ada yang tidak sepakat dengan presiden itu kadang diintimidasi gitu teh, sering. Kalau dia kalau orang yang tidak sepakat dengan Orde Baru itu memiliki posisi penting, dimutasi ke posisi yang tidak strategis gitu. Dulu banyak tuh orang-orang yang kontra Soeharto memiliki posisi yang penting, tapi karena dia protes akhirnya dipindahkan jadi biasanya jadi ini duta besar gitu. Dulu banyak orang-orang Soeharto yang dimutasi jadi duta besar. Duta besar kan dia tidak strategis itu, dalam arti tidak punya pengaruh yang kuat di dalam politik. Kemudian dulu juga PNS di zaman Soeharto diarahkan untuk memilih Golkar itu. PNS itu dulu harus milih Golkar, kalau nggak milih Golkar bisa bermasalah. Kepala-kepala desa juga dulu diarahkan untuk memilih Golkar gitu. Zaman dulu itu kalau mungkin zaman kakek ayah Anda dulu waktu kecil tuh, kalau di suatu desa Golkar tidak menang, itu biasanya pembangunan terbengkalai, tidak diurus gitu. Itu sebagai hukuman kolektif. Sebaliknya kalau di desa itu Golkar menang, terurus itu infrastruktur jalan gitu kan. Itu salah satu penyimpangan-penyimpangan di zaman Soeharto. Penyimpangan lainnya adalah di bidang pendidikan Pancasila diadakan P4 ya, yang sudah kita ceritakan kemarin di auditorium, dengan sistem yang berlebihan gitu, dogmatis, sampai-sampai PNS, mahasiswa semuanya diwajibkan penataran P4, dan itu bentuk ideologisasinya itu dengan cara yang sangat kaku gitu. Dan bahkan kemudian itu dijadikan alat untuk kekuasaan. Jadi ideologisasi